Oke. Tahap-tahap penanganan masalah sosial itu minimal ada 3 tahapnya sebagai tambahan pada hari ini. Yang pertama itu tahap identifikasi ya. Kita identifikasi dulu. Itu yang pertama. Yang kemudian diagnosis. Setelah identifikasi ada diagnosis, kemudian ada treatment untuk menyelesaikan hasil diagnosis tadi. Nah, masalah sosial itu dipandang sebagai sesuatu yang berbeda dengan harapan masyarakat. Dan itu kadang-kadang atau bisa dipastikan menimbulkan kerugian baik itu secara fisik maupun non fisik. Di mana kondisi atau fenomena ini bertentangan dengan nilai-nilai masyarakat itu sendiri ya. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Tetapi kita sadari pertama bahwa fenomena sosial itu selalu muncul setiap hari ya, bersamaan munculnya fenomena sosial lain. Nah, untuk memahaminya sebagai masalah sosial, apakah itu termasuk masalah sosial atau tidak, maka itu perlu identifikasi. Nah, tahap yang pertama yaitu membuka kesadaran pada masyarakat dan keyakinan masyarakat bahwa dalam kehidupan masyarakat itu sendiri terdapat gejala masalah sosial ya. Itu yang pertama ya. Jadi kita memahamkan lebih awal dari diri kita sampai ke masyarakat bahwa di dalam kehidupan bermasyarakat itu ada gejala masalah sosial. Kemudian diagnosis, mencari dan mempelajari latar belakang masalah. Nah, itu ketika mendiagnosa masalah itu, masalah sosial, maka kita yang pertama memahami bahwa ada latar belakang permasalahan itu muncul. Oke. Kemudian faktor yang terkait yang menyebabkan masalah sosial, ataukah sumber masalahnya, itu identifikasinya di situ nanti. Nah, nanti yang ketiga treatmentnya itu untuk pemecahan masalah sosial yang didasari oleh hasil diagnosa. Nah, masalah sosial ini bisa saja masalah lama sebenarnya, tetapi dalam perkembangannya mengalami perubahan atau perkembangan baru ya. Bisa saja masalah yang cukup lama. Misalnya masalah lama itu perceraian. Data beberapa puluhan tahun yang lalu itu perceraian di Indonesia itu lebih banyak digugat oleh suami. Suamilah yang meminta itu ya. Tetapi pada angka statistik 2023 sampai 2023 itu 76% perceraian di Indonesia itu digugat oleh sang istri. Nah, itu kan fenomena baru gitu ya. Itu berbanding terbalik itu. Ada apa gitu ya. Bisa kita identifikasi banyak penyebabnya apa. Ya. Mungkin di masa-masa sebelumnya ya, 10-an tahun yang lalu atau beberapa puluhan tahun yang lalu gender termasuk laki-laki itu sebagai penopang keluarga, kesempatan kerja bagi kaum perempuan terutama awal kemerdekaan sampai beberapa puluhan tahun setelah itu perempuan kurang mendapat tempat kerja ya, ataukah perempuan dipandang sebagai tempatnya hanya domestik itu saja ya, hanya dapur, hanya rumah. Tetapi ketika terjadi perkembangan pergeseran globalisasi memandang bahwa setiap orang itu punya kesempatan yang sama, baik itu laki-laki maupun perempuan. Bahkan di perusahaan-perusahaan banyak juga perempuan yang direkrut di kantor-kantor dan macam-macamnya, sehingga perempuan mengalami perkembangan ya, tidak lagi ketergantungan sepenuhnya pada sang suami atau laki-laki. Karena dia punya kemandirian, punya kecerdasan, dia punya pendidikan yang tinggi sama dengan laki-laki. Bahkan fenomena yang terjadi banyak perempuan yang lebih cerdas daripada laki-laki di sekolah-sekolah ya. Gitu kan? Cuma nanti di tahap selanjutnya ada yang tidak sampai masuk ke perguruan tinggi, mungkin karena faktor ekonomi, bisa saja karena faktor budaya patriarki yang selama ini berkembang bahwa perempuan tidak usah terlalu tinggi-tinggi sekolahnya karena pasti juga ujung-ujungnya kembali ke kasur, kembali ke rumah, kembali ke dapur. Nah itu. Tapi kan perubahan ini sudah berubah ya, ini sangat berubah drastis. Nah, sampai 2023 fenomena ini kan bisa kita lihat bahwa
ternyata yang gugat cerai itu perempuan yang menggugat. Artinya apa? Dia tidak takut lagi ya. Dia tidak takut lagi sendiri, yang berbeda dari generasi sebelumnya, di mana dia selalu bermohon pada suami, selalu tergantung pada suami. Bahkan dipukul pun, ditampar pun, ditendang pun dia tetap masih pasrah gitu. Sekarang nggak bisa. Ya. Sekarang kalau Anda bertindak kasar, Anda bisa ditinggalkan. Itu kan. Jadi hati-hati sang laki-laki hari ini. Itu sekarang fenomena sangat berbeda sekali ya. Siapa yang beberapa minggu yang lalu yang di media sosial itu viral? Siapa itu? Ya, Ria Ricis ya. Itu kan Ria Ricis yang menggugat perceraian apa suaminya? Ria Ricis. Itu kan salah satu gambaran ya kondisi sosial yang masih sampai 2024 ya. 2023 itu 76%. Sekarang masuk 2024, saya yakin masih banyak kondisi seperti itu. Mengapa begitu? Kan kita bisa pahami bahwa dia lebih banyak pendapatannya daripada suaminya gitu. Nah, itu juga jadi masalah ya. Nah, ketika keluarga itu ditopang dengan material dan materi. Tapi kalau ditopang dengan dasar keagamaan, bahwa materi bukanlah satu-satunya indikator kesuksesan dalam keluarga, tapi dia sebagai mitra, dan kita melihat sisi-sisi yang lainnya dari sang suami misalnya, tidak hanya sang suami diukur dari segi materi, tapi bisa saja kita ukur dari segi kualitasnya, dari segi apanya. Maka laki-laki yang tidak kaya, maka usahakan punya berbagai macam kualitas lain yang bisa dipandang, yang bisa dipandang lebih baik, bisa dipandang juga setara dengan kualitas materi yang dimiliki sang istri. Nah, kalau sekarang bermalas-malasan, apalagi tidak punya pekerjaan besok-besok, Anda siap-siap menjadi babu di dalam rumah itu sendiri, meskipun Anda sebagai sang suami gitu. Itu sudah fakta sosial itu ya. Data statistik menunjukkan seperti itu. Itu namanya disebut sebagai data objektif dalam mengidentifikasi masalah gitu ya. Dan itu terutama di Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah gitu ya. Rata-rata di bagian Jawa. Apalagi di Jawa Barat itu kasus janda banyak sekali ya. Janda kembang. Nah, itu kan begitu. Nah, itu kan tetapi kan harus kita bedakan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, apakah kasusnya itu sebenarnya fenomenanya sama atau tidak gitu kan? Apakah penyebabnya sama atau tidak? Itu nanti kita identifikasi lebih lanjut lagi. Tapi data di Indonesia juga memang menunjukkan seperti itu ya. Sampai 2023 itu kasus perceraian yang digugat sang istri 76% atau angkanya sangat banyak sekali gitu ya. Oke. Kemudian bisa juga kita gunakan hal-hal yang lain dalam identifikasi masalah. Kasus pembegalan misalnya, kasus perampokan, kasus pemerkosaan, kasus bunuh diri dan macam-macamnya, itu juga masuk dalam masalah-masalah sosial yang sangat serius gitu ya. Dan fenomena itu atau kasus narkoba dan macam-macamnya, ya itu sebenarnya banyak sekali yang dalam sekeliling kita sebagai masalah sosial yang perlu segera diselesaikan itu ya, atau ditangani. Oke. Kalau itu tadi ukuran objektif. Ukuran objektif tadi belum tentu juga bisa menjadi ukuran yang sama terhadap tempat-tempat lain. Bisa saja misalnya di bagian Sumatera itu berbeda kasusnya, ya. Bisa saja di bagian Sulawesi itu berbeda. Oke. Kemudian ada namanya yang terakhir ada namanya ukuran subjektif. Ukuran subjektif ini adalah satu pandangan subjektif dari masyarakat itu sendiri. Misalnya satu kasus itu dipandang bertentangan dengan nilai-nilai tertentu di daerah tertentu, tapi di daerah yang tertentu itu belum tentu bertentangan gitu ya. Itu namanya subjektif. Nah, berarti dalam menangani atau memahami suatu masalah di daerah tertentu, kita juga harus mengenali nilai-nilai kebudayaannya dan macam-macamnya. Tidak bisa diselesaikan dengan menggunakan standar nilai-nilai dari tempat lain gitu ya. Itu namanya ukuran subjektif. Nah, itu sebagai tambahan saja pada hari ini. Siap-siap